Pengen cepat menguasai filsafat tapi masih ragu hal haramnya? Inilah 2 rahasia yang harus kamu ketahui tentang filsafat. Rahasia biar bisa cepat menguasai ilmu filsafat, itu kita nggak ada salahnya pasang target supaya hasilnya bisa kita lihat gitu. Pilih di antara 2 ini, jadi ahli di bidang ilmu filsafat atau ahli filsafat, atau yang kedua jadi filsuf. Kalau jadi ahli filsafat, maka kita harus siap mempelajari dan bahkan hafal di luar kepala pemikiran para filsuf. Filsuf A ngomong apa, filsuf B ngomong apa, dan seterusnya. Gak ada kewajiban sama sekali untuk menelurkan atau menghasilkan pemikiran filosofis. Nah, kewajiban seorang filsuf beda lagi. Seorang filsuf cuma wajib menelurkan pemikiran filosofis. Filsuf lain yang dipelajarinya cukup yang berkaitan dengan proyek penelitian filosofisnya. Nggak perlu semuanya. Nah, kamu mau target yang mana nih? Mau kedua-duanya juga nggak masalah, selama kita mampu dan bisa. Nah, terus apa iya belajar ilmu filsafat itu haram? Ya, hari ini tantangan Indonesia makin besar ya, karena kita hidup di era di mana nyaris semua hal itu diharam-haramkan gitu. Kerja di BUMN, kerja di bank konvensional, itu bisa dikatakan haram juga gitu. Sementara yang menuding-nuding haram itu nggak punya tanggung jawab moral dan ekonomis untuk menolong orang yang kadung resign dari pekerjaannya gara-gara ajarannya itu. Itu yang saya sebut bahwa menyampaikan kebenaran itu murah, memberikan kebijaksanaan itu yang mahal. Oke, jadi saya clearkan di sini ya. Begini, ilmu filsafat itu bisa dipandang dari 2 cara, yaitu sebagai metodologi dan sebagai produk pemikiran. Kalau metodologi, ilmu filsafat sebenarnya sangat berguna sebagai alat bantu untuk berpikir. Namun, ilmu filsafat punya kekhasan tersendiri karena nggak ada metode yang khusus untuk ilmu filsafat. Masing-masing filsuf menggunakan metode yang dirancangnya sendiri untuk membuktikan hipotesisnya. Dengan cara penelitian kayak begitu ya, maka wajar aja kalau satu doktrin filsafat itu bisa menghasilkan output yang berbeda di antara para filsuf. Misalnya topik tentang akal budi ya. Nah, bagi René Descartes, akal budi itu substansinya bukan materi, tapi mental gitu. Tubuh manusia lah yang substansinya materi, begitu kata René Descartes. Tapi filsuf lain punya keyakinan yang berbeda. Jadi kalau filsuf lain menganggap bahwa ya pikiran atau tubuh itu sama-sama aja, sama-sama materi gitu. Jadi nggak ada istilah mental untuk pikiran. Jadi mereka ini tidak mengenal konsep mental untuk akal budi gitu ya, atau pikiran. Nah, para filsuf ini memang tidak selalu dan bahkan nyaris tidak pernah saling setuju dengan filsuf lainnya gitu. Kenapa? Ya sekali lagi, karena tiap filsuf memang akan mengusung hipotesisnya sendiri, disandarkan pada doktrin filsafat yang diyakininya, dan ditopang oleh metode yang dirancangnya sendiri gitu. Jadi kalau ada filsuf yang meyakini doktrin bahwa dunia itu terdiri dari 2 substansi atau dualisme, maka hipotesisnya tentang akal budi manusia akan diupayakan mengikuti alur pikir doktrin itu. Begitu juga buat yang yakin pada doktrin bahwa dunia hanya terdiri dari 1 substansi atau monisme, maka hipotesisnya tentang akal budi manusia akan berbeda dengan doktrin dualisme yang di atas gitu ya. Nah, keharaman filsafat, nah ini dia nih, biasanya disebabkan oleh ketidakberterimaan atas hasil pemikiran filsuf tertentu. Jadi sebagai produk. Ada filsuf yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi ada juga loh filsuf yang percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, tapi dengan ngambil sampel yang belah sebelah, yaitu mengutip filsuf yang tidak percaya adanya Tuhan, langsung digeneralisir seolah-olah seluruh filsafat itu menjadi haram gitu. Terus apa kabarnya sama filsuf yang menerima kehadiran Tuhan? Kok dirahasiakan sih fakta ini? Ajaran agama nggak suka deh sama orang-orang yang nggak bersikap adil, ya nggak sih? Nah, jadi saya menghimbau siapapun kalian, mau putus sekolah, mahasiswa, budak korporat, agamawan, dosen semua mata kuliah, sampai CEO startup, ayo belajar filsafat. Sebab kita membutuhkan ilmu filsafat sebagai alat untuk berpikir. Sebenarnya masih ada lagi rahasia di ilmu filsafat. Kalau kalian mau, komen lanjut di bawah.